otomatis PDI dan PKB akan berpeluang besar ini. Kalau ini kan waktunya sangat mepet. Sekarang sudah bulan apa? Bulan Maret ya. Ke Februari, Maret ke November ya. Ini kan waktunya bukan waktu yang panjang. Apalagi Kofifa ini elektabilitasnya sangat tinggi. Kalau memang mereka bersatu PKB PDI atau memunculkan calon lain, kemungkinan juga akan kesulitan juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali ke podcast Intervisi Rek Indrapura TV. Kali ini kita mendiskusikan potensi koalisi usai pemilu 14 Februari 2024. Bagaimana kabar koalisi partai politik menuju Pilgub Jawa Timur? Di mana kita melihat ada beberapa partai politik yang sudah memberikan rekomendasi pada bakal calon gubernur. Apakah ini menjadi suatu strategi partai politik atau partai politik akan terjebak dalam koalisi tersebut? Kali ini kita menghadirkan beberapa teman-teman narasumber dari Pokja Indrapura. Ada teman Mas Suud, ada Pak Aris Setiabudi, ada Mas Budi. Mas Budi, apa yang Anda bisa sampaikan untuk melihat di posisi Pilgub 2024 mendatang? Sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai peta koalisi di pemilihan gubernur 2024 dan pemilihan pilkada serentak nanti, ada satu buku menarik Pak Dayat tentang buku ini sebenarnya bercerita tentang penyelamatan ekonomi yang ditulis oleh William Narmada. Judulnya The Winner Take It All. Jadi para elit globalis waktu Orde Baru itu dia tampil menjadi pahlawan dan akhirnya mengambil semuanya yang diprakarya oleh George Soros. Jadi mereka mengambil semua sumber daya karena merasa menjadi penyelamat. Konsep itu sebenarnya sering dipakai oleh partai politik ketika menang dalam pertarungan pemilu. Dan beberapa waktu lalu di politik nasional juga sempat membahas tentang the winner take it all. Mungkin kalau ditarik lagi ke Jawa Timur, ini kan ada dua poros, koalisi perubahan dan koalisi Indonesia Maju ya, yang akan kemungkinan besar bertarung di pemilihan gubernur 2024. Nah, kalau kita tarik lagi ke konteks pemilu 2024, ini kan menarik. Ketika Gerindra sudah merekomendasikan Kofifa sebagai bakal calon gubernur, begitu juga Golkar, hanya Demokrat yang merekomendasikan Kofifa dan Emil. Tetapi di pemilu 2024 ini kan yang menjadi salah satu the winner kan Gerindra dengan perolehan 21 kursi ya kalau nggak salah. Nah, mungkin akan lebih menarik kalau kita bahas peta ini. Mungkin Pak Arik bisa menjelaskan. Ya, kalau kita lihat dari komposisi pemenang pemilu, hasil pemilu 2024 ini memang kalau kita lihat PKB masih unggul ya dengan 27 kursi. Nah, kemungkinan PKB ini bisa maju sendiri untuk maju di Pilgub Jawa Timur 2024 nanti. Sedangkan yang menarik di sini adalah posisi Gerindra, Golkar, dan Demokrat seperti yang katakan Mas Budi tadi. Tiga partai ini sudah jelas-jelas mengatakan memberikan dukungan, termasuk Partai Amanat Nasional. Ini kan sudah memberikan dukungan kepada Kofifa Indar Parawansa. Sedangkan partai lain masih belum melakukan koalisi atau memberikan dukungan. Seperti kalau kita tarik dari pusat ke daerah, PKB dengan Nasdem dengan jumlah kursi sekitar 37 ini juga belum menentukan apakah mereka akan menarik koalisi pusat ke provinsi. Terus PDI dan P3 ini juga bisa maju sendiri kalau mereka menarik di pusat menuju ke provinsi ini dengan perolehan
sekitar 25 kursi. Kalau kita melihat bahwasanya dengan komposisi tersebut, sehingga apa yang dikatakan Mas Dea tadi memang menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan kajian lebih mendalam, karena koalisi pusat apakah akan terjadi di Jawa Timur dengan komposisi PKB dengan Nasdem, P3 dengan PDI, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan juga PAN, serta PKS ini juga bisa ke posisi PKB dan Gerindra. Sedangkan satu kursi PSI ini masih belum bisa dilihat apakah dia akan bergabung ke poros dari Kim yang di pusat, apakah dia akan ikut ke poros lain. Jadi petanya sudah kelihatan kalau kita menarik koalisi pusat ke daerah. Nah, yang menjadi yang menarik lagi, bila ini terjadi maka bisa muncul 3 calon gubernur di Jawa Timur nantinya. Kalau kita melihat pada porsi perolehan kursi Pak Ari ya, artinya beberapa partai politik akan menyiapkan siapa yang akan menjadi lawan Khofifah. Ya, sepertinya semacam itu. Semacam itu. Tapi kalau kita melihat dengan posisi saat ini memang posisi Khofifah Indar Parawansa ini menjadi sebuah magnet tersendiri, karena baik dari survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei, ini posisi Khofifah masih berada di atas dan masih belum ada sosok tandingan yang bisa menandingi Khofifah dalam pilgub mendatang. Kalau kita melihat dari komposisi yang ada, karena semua partai kelihatannya masih belum melakukan belum melakukan menentukan siapa yang akan maju. PDI dengan P3 dan juga mungkin nanti siapa lagi yang gabung, PDI dengan P3 aja lah. Itu juga sampai sekarang belum memunculkan atau belum terlihat sosok yang akan ditarungkan. Dengan juga PKB dengan PKS dan Nasdem juga belum memunculkan calon siapa yang akan ditarungkan. Bahkan beberapa waktu lalu PKB juga sempat mengatakan bahwasanya Khofifah ini merupakan NU. Dia ketua umum Muslimat, sehingga kemungkinan untuk dicalonkan PKB juga bisa terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini, posisi Khofifah kuat, namun pertarungan di Cawagup ini yang juga menarik. Mungkin itu, Masud mungkin ada. Kalau saya agak lain. Jadi yang pertama, kalau kita melihat ke belakang, Pilgub Jatim mulai tahun 2008 dan 2013 itu ada kecenderungan peserta menurun. Kita tahu pada tahun 2008 itu ada 5 paslon ya. Jadi mulai Sunaryo Ali Maskan, kemudian Pak Dekarwo Gusipul, Sucipto Ridwan Hisham, Khofifah Mujiono, dan Ahmadi Suhartono. Kemudian di tahun 2013 berkurang 1, tinggal 4 paslon, yakni Pak Karwo Gusipul, Khofifah Herman Sumawireja, Egi Sujana, kemudian Bambang Deha, Said Abdullah. Lah, di tahun 2018 di mana pelaksanaan pilkada itu mulai dilaksanakan secara serentak, peserta malah turun drastis. Hanya ada 2 paslon, yakni Gusipul Mbak Putih, kemudian Khofifah dan Mas Emil Dardak. Saya kira matematika politik untuk pilgub ini tidak bisa jadi satu irisan tersendiri. Bicara Jawa Timur itu juga bicara 38 kabupaten kota. Yang menarik sampai saat ini itu kan yang mendeklarkan maju pilgub hanya Bu Khofifah dengan Cawagup Pak Emil, hanya mendeklarkan ya. Dalam beberapa sejarah pilgub Jawa Timur, ketika masih ada satu nama itu surveinya paling tinggi karena tidak ada pesaing. Tapi begitu muncul calon-calon yang lain, survei yang muncul mulai berimbang. Contoh kasus ketika Pak Naryo zaman itu di pilgub zaman itu suaranya paling tinggi dalam beberapa survei. Tapi
kenyataannya dalam proses pertarungan politik dan elektabilitas begitu muncul Pak Karwo, Pak Naryo ternyata tidak terpilih pada posisi gubernur dan gubernur saat itu. Potensi itu yang memunculkan, sehingga saya masih melihat partai politik ini masih menimbang strategi di belakang. Saya melihat tidak menutup kemungkinan Gerindra yang sudah memberikan rekomendasi kepada Khofifah akan merebut posisi wakil gubernur. Demikian juga dengan Golkar, demikian juga dengan PAN. Demokrat dan PAN. Ini benar Pak Ari tadi, menarik satu irisan-irisan di posisi calon wakil gubernur karena masih satu calon. Tapi ketika nanti 2 calon, karena kalau kita membagi wilayah Jawa Timur ada beberapa irisan-irisan, ada kawasan Are, ada kawasan Matraman, dan itu tidak bisa kita hindari dari posisi itu. Selain itu posisi nasionalis dan posisi Nahdien ini juga menentukan dalam proses Pilgub November mendatang. Gimana Pak Budi? Kalau saya masih ingat ketika Gerindra memberikan rekomendasi ke Khofifah sebagai bakal calon gubernur 2024 di salah satu hotel di Surabaya. Ketika itu ada Emil Elistianto Dardak di situ. Bahkan salah satu petinggi Partai Gerindra, kalau nggak salah waktu itu juga Pak Asim ya, menyinggung pendamping Bu Khofifah adalah Pak Emil. Terus ketika itu terus berjalan, Pak Emil juga berjasa besar memenangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di pemilihan presiden 2024. Namun setelah melihat konstelasi secara pileg, secara matematis kan perolehan kursi kan Gerindra kan menjadi pemenang. Nah ini mungkin petanya irisannya akan terjadi di persimpangan di situ. Tapi yang perlu diingat mereka baik Gerindra, Partai Gerindra, Golkar maupun PAN ini mereka hanya memberikan rekom Khofifah. Tidak ada wakil gubernur yang di situ. Hanya Demokrat ya. Hanya Demokrat yang memberikan rekomendasi Khofifah dan Emil. Sehingga ini menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang perlu akan menjadi ramai nantinya dari koalisi Pak Prabowo di pusat. Ini di Jawa Timur akan ramai. Artinya karena mereka melihat bahwasanya ini koalisi akan isok ramai karena mereka itu tadi suara kursi lebih besar. Demokrat yang kemarin 13 2024 ini turun. Dan ini masih ingat saya beberapa waktu lalu dulu ketika Pak Emil dijadikan sebagai ketua Partai Demokrat Jawa Timur, ini kan kompensasi akan menaikkan suara Demokrat tapi kenyataannya malah turun. Nah, Gerindra memperoleh kotel efek yang begitu luar biasa juga dengan Pak Prabowo dengan menaikkan jumlah kursinya di DPR provinsi menjadi 21, demikian juga di Golkar. Nah, dua partai ini akan bertarung nantinya apakah mereka rela. Mereka memiliki suara tertinggi dari Partai Demokrat, wakil gubernurnya diberikan kepada Pak Emil Dardak. Ini kan juga menjadi hal yang perlu menjadi pembahasan. Dan juga yang perlu diingat, ini nanti kita pilkada serentak. Ya, ada kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu dipikirkan oleh partai politik karena ini harus linear. Kalau ingin menang, kalau melihat konstelasi kita harus linear. Dan tidak bisa ya antara gubernurnya menang, kabupaten kotanya kalah kan nggak bisa. Seperti contohnya kita lihat umpamanya Gerindra di suatu daerah ternyata dia tidak sama dengan provinsi. Dia juga akan bingung nanti di daerah dia kampanye siapa. Maka kalau lihat dari hitung-hitungan itu linear, yang punya peran untuk linear itu PKB. Karena dia hampir merata ya. Hampir merata 36 dia punya pimpinan. Dan 15 kabupaten kota ini dia bisa maju sendiri. Sehingga PKB ini kalau dia bisa memunculkan calon
yang benar-benar secara hitung-hitungan matematis ya, kalau dia bisa munculkan calon dan ini dilinearkan, PKB maju sendiri, provinsi maju sendiri, kota kabupaten maju sendiri. Kalau kita lihat linearnya, maka PKB secara matematis dia akan bisa memenangkan Pilgub Jawa Timur karena linear. Karena ukuran kualitatif dan kuantitatif ya, suara karena P3. linear suara itu. Nah, ini tergantung, makanya ini kan tergantung linear ini juga akan menjadi perhitungan partai politik untuk pilgub maupun pilkada. Seperti contoh di Kabupaten Bojonegoro, ini yang ramai dibicarakan koalisi antara sosok dari incumbent Bu Anna dengan sosok yang sekarang digadang-gadang menjadi wakilnya, yakni dari Gerindra. Nah, ini kan juga menjadi persoalan tersendiri. Apakah provinsi nanti Gerindra dengan PKB? Nah, ketika ini ditarik ke daerah, ke Bojonegoro, ini juga akan sulit. Gimana Bojonegoro akhirnya perang nantinya? Provinsi dia kampanye A, tapi di kabupaten kampanye B. Ini yang juga menjadi pemikiran dari partai-partai politik, karena ini nanti serentak 28 kota kabupaten ditambah gubernur loh. Pak Ari, menarik nantinya ketika saya masih melihat partai politik tidak akan berani maju sendiri dengan calonnya, karena kekuatan mereka di kabupaten kota hampir, terutama PDI, PKB, Gerindra mungkin beririsan di kabupaten kota. Pak Sud melihatnya seperti apa ini? Untuk melihat konstelasi politik antara pilgub sama pilkada kabupaten kota yang harus bersilang. Kalau menang pilgubnya ya harus menang pilkadanya. Tapi ketika mereka berdiri sendiri, ukuran kualitatif dan kuantitatif suara itu semakin jelas sebenarnya. Cuman menjadi hal yang merisaukan pasti bagi partai politik. Kalau dia maju sendiri, pasti akan menjadi musuh bersama partai politik yang lain. Ini menjadi kegalauan lah bagi partai politik. Pak Sud melihatnya seperti apa? Begini ya, bahwa partai politik yang fight untuk tingkat Jawa Timur selama ini yang kita kenal adalah PDI, Golkar, dan PKB. Itu hampir di tiap perhelatan pilgub mereka selalu mengusung calon, entah berkoalisi dengan siapa. Gerindra ini masih pemain baru, meskipun sekarang juara 3 lah. Apalagi kemarin Bu Khofifah sudah all out memenangkan Pak Prabowo. Saya yakin rekomendasi yang diberikan Gerindra kepada Khofifah itu tanpa ada syarat. Jadi bahkan Bu Khofifah gandeng siapa, oke. Keyakinan tanpa ada syarat seperti apa Pak Sud? Kalau sudah dibuktikan oleh Bu Khofifah bahwa kemenangan Prabowo di Jawa Timur hingga 16,7 juta atau sekitar 65%. Tapi itu kan bukan kerjaannya Khofifah seorang diri, tapi ada partai politik pengusung. Yang ini artinya tidak bisa diklaim lah. Tadi sesuai teori yang disampaikan Pak Budi, kan menyampaikan bahwa mereka yang merasa paling berjasa Pak itu dia. Iya enggak Pak. Kita tahu lah kemarin semua itu bisa mengklaim. Ya, siapapun bisa mengklaim gitu loh. Cuman pasca Bu Khofifah umroh dan mendeklar itu semua lembaga survei mengakui bahwa tren Prabowo Gibran di Jawa Timur begitu Khofifah deklar langsung naik terus. Karena sampai saat ini belum ada yang berani mendeklar sebagai bacalon gubernur, kan persoalannya itu. Sentralistisnya terus, nama Khofifah masih kuat sampai saat ini ya. Begini, kita juga harus tahu bahwa politik keuangan. Kita harus tahu juga bahwa di tahun depan 2025 kekuasaan provinsi itu sangat kecil. Kita tahu bahwa kemampuan APBD terbesar itu dari PAD. PAD itu dari pajak kendaraan bermotor, di mana tahun 2025 komposisinya berubah antara 60-40. 60 nanti itu menjadi kekuasaan kabupaten kota. Jadi menurut saya partai-partai sekarang sudah berhitung
daripada menguasai provinsi, lebih baik menguasai beberapa kabupaten kota, terutama yang mempunyai PAD yang besar. Itu sangat signifikan menurut saya. Jadi menurut saya tetap di Jawa Timur ini ada sistem proporsional, di mana ada ewo pakewo. Misalkan kalau daerah Matraman itu basis nasionalis, otomatis yang kaum Nahdliyin ini akan nomor 2, jadi nomor 2-nya. Begitu juga di daerah Pantura itu basisnya Nahdliyin, kebanyakan tokoh-tokoh Nahdliyin itu yang jadi nomor 1, wakilnya itu dari tokoh nasionalis. Berarti enggak, berarti kalau komposisi di Jawa Timur. Kalau ngomong masalah itu Pak Suud, berarti yang paling berpotensi besar ini bisa jadi koalisi PDI dan PKB. Kalau itu terjadi PKB, PDI ini berkoalisi, maka wah luar biasa ini. Bisa tinggal jadi, sosoknya, karena ya itu tadi Pak Dan memang benar. Kalau PDI dan PKB ini bersatu, maka mereka bisa linear, sehingga mereka bisa mengkampanyekan satu. Iya. Artinya kalau pada posisi itu kepentingan isu nasional ke daerah bisa gak ketemu dong. Iya, tapi ini menjadi sebuah kekuatan besar bagi PDI dan PKB. Kalau PKB PDI menjadi satu, maka dia akan lebih linear. Akan banyak nanti kota kabupaten yang ikut. Kalau kita lihat menarik. PKB aja udah 15 kan mengatakan kemarin. PDI 17, berapa? 12. Teori itu. Nah, kalau itu terjadi, kalau hitung-hitungan matematis ya, kalau kita hitung-hitungan matematis, maka PDI dan PKB akan berpeluang menang di Jawa Timur kalau ini ditarik secara linear. Karena mereka akan mengkampanyekan umpamanya PDI PKB mencalonkan gubernur Pak Dayat dengan Pak Budi. Sedangkan kota kabupaten seperti Surabaya mencalonkan siapa umpamanya Pak Erik atau siapalah, saya dengan Pak Suud. Nah, ini akan linear. Warna jelas ya. Warna jelas. Ketika kampanye, kita akan mengatakan pilih calon kita. Sudah selesai. Kalau Pak Dayat itu dan saya. Jadi tidak terpecah ini. Kalau kita hitung-hitungan matematis ya. Menariknya hitungan matematis PDI dan PKB akan berpeluang besar ini. Kalau mereka berkoalisi. Punya analisis sendiri mungkin ya. Ini kan waktunya sangat mepet. Sekarang sudah bulan apa? Bulan Maret ya, ke Februari, Maret ke November ya. Ini kan waktunya bukan waktu yang panjang. Apalagi Khofifah ini elektabilitasnya sangat tinggi. Kalau memang mereka bersatu PKB PDI atau memunculkan calon lain, kemungkinan juga akan kesulitan juga mengejar elektabilitas Khofifah. Dalam pengalaman beberapa kali pemilihan gubernur, jago dari PKB terus PDI yang disiapkan jauh-jauh hari itu kan tidak mudah. Iya, karena kalau kita hitung-hitungan semacam itu kita ngomongnya linear gitu. Kalau kita ngomong linear, maka mereka berpeluang besar gitu. Mereka tidak akan terpecah. Kalau kita kemarin seperti contoh ketika Khofifah kemarin maju di daerah Khofifah Emil, tapi ternyata di Madiun, di kota Madiun, ternyata yang muncul bukan Khofifah Emil. Itu akhirnya membuat pertarungan di daerah, orang daerah akhirnya bingung. Seperti contohnya semacam itu. Jombang, PDI dengan P3, sedangkan P3 ke Khofifah. Nah, akhirnya ya bingung orang Jombang, kampanyenya sopo gitu loh. Di situ ada Demokrat yang maju sendiri. Di situ ada PDI yang juga maju sendiri, akhirnya yang menang PDI dan P3. Tapi ada analisis menarik yang disampaikan Mas Suud tadi. Apakah Mas Emil akan maju sebagai calon wakil gubernur 2 kali? Menurut jenengan seperti apa, Mas? Berkaca dari pengalaman politik yang sudah-sudah. Saya masih yakin tipikal pemimpin seperti Bu Khofifah, kalau sudah klik, cocok, itu juga sulit untuk melepas tanpa sebab. Meskipun kita tahu bahwa suara Demokrat saat ini memang agak turun ya, dan yang berpeluang di koalisi Indonesia Maju itu yang terbesar memang Gerindra. Tapi sekali lagi Prabowo punya hutang budi terhadap Khofifah, jadi rekom itu tanpa syarat.
Tapi Gerindra atau Pak Prabowo bisa saja menceraikan Khofifah Emil dengan menawarkan Emil di kementerian, Mama. Kemungkinan itu menjadi hal yang potensinya masih luar biasa. Kalau dari keterangan Ketua Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat kemarin kan wakilnya kan masih menunggu konstelasi politik selanjutnya. Begitu juga dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Gus Wawait kan menunggu DPP. Ini berarti mereka masih menunggu instruksi dari DPP seperti apa. Dan Gerindra berhitung ketika jumlah kursi dia melebihi Demokrat, mengintai dia kan. Meskipun secara terang-terangan Gerindra tidak menyampaikan itu, tapi ketika peluang itu muncul, saya yakin akan diambil. Satu, karena ketika koalisi yang dimunculkan Khofifah Emilnya dengan Demokrat hampir tidak banyak suara di kabupaten kota, dan itu akan berpengaruh, Pak Ria. Iya, akan berpengaruh. Secara harfiah kan politik kan untuk merebut kekuasaan. Kalau ada peluang meraih kekuasaan di eksekutif mungkin juga itu akan coba-coba juga. Iya, persoalannya gitu. Tapi apakah Gerindra dan Golkar rela kursi wakil gubernur diambil partai? Ya, begitu saja. Yang berpeluang untuk istilahnya mendongkel Pak Emil itu bukan Gerindra, tapi Golkar. Karena pola-pola kepemimpinan demokrasi yang terpimpin seperti di Gerindra, dan kita tahu bagaimana hubungan baik antara Pak Prabowo dan Khofifah, itu sulit. Kalau katakanlah yang di bawah kroco-kroco ini macam-macam, Bu Khofifah langsung lapor 08. Karena yang bisa merusak koalisi antara Khofifah sama Emil itu bukan dari regional loh, bukan dari partai politik kabupaten, kota atau provinsi, tapi tangan pusat loh ya. Dan itu kita tidak bisa menjangkau kepentingan konstelasi politik nasional ke provinsi kayak apa, ke kabupaten kayak apa. Karena pasti partai politik pemenang pemilu dia akan melanggengkan kekuasaannya hingga basis-basis terbawah. Dan ini menjadi perhitungan beberapa partai politik yang juga menang pemilu saat ini. Pasti berhitung, PKB juga berhitung apa yang akan dilakukan, PDI apa yang dilakukan. Saya sepakat dengan Pak Ari, kemungkinan Bang Jo, Abang Ijo bisa ketemu lagi untuk ini. Mereka kalah di presiden, tapi untuk kepentingan kabupaten, kota dan provinsi bisa menguasai. Dan yang perlu digarisbawahi, siapapun wakil Khofifah nanti itu akan menjadi investasi politik menjadi pemimpin Jawa Timur selanjutnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini kan beda. Sudah 2 periode Khofifah. Beda. Menurut saya begini ya, untuk pola-pola pemilu serentak ini harus diakui yang paling diuntungkan itu adalah calon incumbent dimanapun. Tapi ini tidak ada bahkan termasuk kan? Kemarin caleg DPRD ya. Ini kan ya untuk tahun ini agak rekor juga. Hampir mendekati 50% incumbent jadi. Begitu juga nanti di pilkada serentak. Saya rasa calon incumbent ini paling berpeluang. Itu untuk kabupaten kota maupun gubernur. Kalau ngomong masalah incumbent kota kabupaten ya masih menang PKB dan PDI. Ya itu mungkin. Nah, ya itu. Tinggal mereka tinggal menselaraskan. Ini bagiannya merah, oke, wakilnya nanti dari hijau. Ini bagiannya hijau, basisnya hijau. Kalau wakilnya nanti merah. Kalau kita matematis, ini yang berpeluang ya. Itu nggak soro-soro. Kalau begitu ya kita sepakat aja silaturahmi politik ke partai-partai itu untuk membaca peluang-peluang itu. Karena diskusi ini menjadi menarik, menjadi sangat urgent bagi partai politik. Apa yang mereka lakukan? Karena potensi kekuasaan itu peluangnya di depan. Mereka bolehlah kalah di nasional, tapi pemenang partai politik di nasional juga tidak mau rela lah di kabupaten kota mereka kalah. Ya berarti ini Pak Dayat, kalau saya menilai ini menjadi dua poin. Poin pertama, apakah Khofifah akan bergandengan lagi dengan Emil dengan posisi posisi yang dimana Gerindra dan Golkar menjadi besar,
dan Demokrat turun. Kalau tetap nah itu kalau apakah tetap diamankan Khofifah Emil, Golkar sama Gerindra dapat apa? nah dapat apa? Ini juga menjadi suatu hal. Itu satu. Yang kedua, akan muncul kekuatan baru koalisi PKB PDI yang memang linier. Dan ini belum dihitung ya? Ini belum dihitung. Kalau kita ngomong masalah linier, kosnya lebih murah dia. Ya. Kosnya lebih murah. Kos politik dia untuk maju lebih murah. Tinggal mencari calon yang elektabilitas dan kuantitasnya. Dan elektabilitas itu akan berubah ketika muncul calon. Cuma kita sekarang lihat aja PKB dan PDI ini gimana posisinya. Kalau ngomong masalah matematis ya mereka akan punya peluang besar. Mataraman bisa dikasihkan PDI, Tapal Kuda bisa dikasihkan PKB dengan wakil dari PKB maupun dari PDI, tergantung wilayah Arek, wilayah tengah. Koalisi. Ini juga koalisi luar biasa. Kayak sekarang nggak usah ngobrol lah. Kita ngomong masalah Surabaya PDI digandengkan dengan calon PKB wakilnya, karena Surabaya milik PDI. Nggak usah jauh-jauh, tempatnya Sidoarjo bisa PKB mencalonkan wakilnya dari PDI. Ini namanya politik musyawarah mufakat, tapi diwalik mufakat musyawarah mufakat Malang ini menang. Malang bisa PKB, bisa PDI kan gitu. Koalisi Abang Hijau ini. Nah iya itu. Ini pengelola partai politik PDI ya PKB harus cerdas ya, memahami peluang ini ya. Kalau kita ngomong masalah hitung-hitungan matematis, bukan hitung-hitungan siapa yang menang dan penyelesaian akhir. Kalau kita hitungan matematis ya yang berpeluang PDI dan PKB karena dia linear banget gitu. Tugas mereka hanya memoles calon ya. Memoles calon dan akan melakukan kampanye yang satu suara mulai dari provinsi sampai kota kabupaten. Menang di provinsi, menang kabupaten kota. Dan ini kosnya lebih kecil daripada partai-partai akan mengusung tidak linear. Sisi penyelenggara seperti apa Pak Ari? Sampai saat ini karena Pileg kemarin banyak tudingan-tudingan pemilu yang brengsek kan begitu. Banyak tudingan-tudingan. Apakah ini akan terjadi juga tudingan-tudingan itu ketika muncul di kabupaten kota melalui pilkada? Saya rasa itu tidak kita bicarakan dulu lah. Itu kan hal-hal yang nantinya bisa dilakukan nanti lah itu. Kalau menurut saya kendati PDI dan PKB kemarin di dua kubu berbeda ketika Pilpres, tapi dalam narasinya kan PDI dan PKB ini ketemu dalam satu gerbong perubahan. Nah mungkin bisa jadi isu itu yang akan dipakai di pilkada serentak nanti. Ya itu tadi saya masih menilai bahasanya hitung-hitungan matematis yang cukup linear PKB dan PDI bersatu. Kalau begitu ini menjadi kekuatan besar. Jumlah suara calon gubernur 2 Pak Sud. 3 yang mana? Yang berani muncul. Yang berani muncul di antara PDI P3. Ya. Selain itu mana? Oh enggak ada ya, memang kalau PDI dan PKB menjadi satu maka 2. Selesai. Artinya tidak mungkin 3 calon ya? 2 calon. Tidak mungkin. Tapi bisa mungkin kalau Gerindra dan Golkar tidak merestui Mas Emil. Kalau saya melihat, tapi Pak Emil berani berdiri sendiri enggak dengan calon yang lain? Saya rasa Pak Emil akan berani maju sendiri kalau dia dia melakukan dia akan dalam artian cerai dengan Khofifah, karena dia juga mempunyai potensi dengan elektabilitas dan juga popularitasnya Pak Emil ini juga kalau dikeluarkan dari Khofifah dia masih memiliki. Kalau saya melihat gini, cuman soal keberanian aja. Calon wakil gubernur yang akan dipilih Bu Khofifah nanti kan akan melanjutkan kepemimpinan periode selanjutnya. Nah, saya kira Bu Khofifah tidak akan main-main untuk mencari pengganti Pak Emil. Mungkin kalau dia merasa lebih klik dengan Pak Emil, kan juga berpikir ke depan siapa yang akan melanjutkan legasi kepemimpinan di Jawa Timur. Nah ini mungkin tarikannya di situ, tidak akan mudah bagi Bu Khofifah untuk tapi partai politik Gerindra dan Golkar ini tidak mau. Tapi sebelum ketika nanti Bu Khofifah
saya yakin ketika Bu Khofifah mundur atau selesai, ini Gerindra dan Golkar juga ingin merebut posisi gubernur. Sehingga yang terjadi bisa jadi nanti ya, bisa jadi itu seperti yang dilakukan di periode Jokowi kedua. Ingat, periode Jokowi kedua yang awal mau dimunculkan adalah Mahfud MD. Tapi kenyataannya partai-partai pengusung Jokowi nggak rela. Akhirnya melakukan manuver 1 hari sebelum pendaftaran akhirnya menjadi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oke. Kalau begitu bisa jadi itu juga perlu diperhitungkan juga apakah Gerindra dengan Golkar rela. Diskusi ini menarik ya, tapi waktu. Tapi ada salah satu momen yang ingin membantah mungkin gini, pernyataan Mas Budi tadi. Mungkin begini. Apa yang butuh sampean garis bawahi dari diskusi ini Pak Suud, Pak Ari dan Pak Budi? Nanti kita simpulkan di kesimpulan seperti apa? Menurut saya setiap pemimpin itu ada masanya. Setiap masa ada pemimpinnya. Jadi ini memang masih eranya Khofifah lah untuk 2 periode. Jadi menurut saya bagi partai politik ya lepas saja pilgub itu. Mending berpikir untuk pilkada kabupaten kota. Apalagi itu nanti mesin uangnya di situ. Kemampuan keuangan APBD terbesar nanti itu bukan di provinsi, cuman kabupaten kota. Kalau secara Pak Ari. Kalau saya sih melihatnya tetap seperti tadi. Ini sebuah kekuatan yang tidak bisa diremehkan oleh koalisi yang akan mengusung Khofifah, yaitu linier. Linier PKB PDI kalau bergabung ini menjadi sebuah ancaman besar bagi Khofifah. Karena dia akan kosnya tidak begitu besar ya kan? Kosnya tidak begitu besar, linier mulai provinsi sampai kota kabupaten. Mesinnya sudah tinggal jalan klik. Wes. Pak Budi? Pak Suud, aku ingin bertanya tentang Pak Suud. Kalau sejarah yang menjadi wagub 2 kali itu di periode selanjutnya apa akan tetap bersinar atau gimana? Dari pengalaman pengalaman Jawa Timur seperti dulu eranya Pak Sunaryo ketika maju gagal, kemudian Gus Ipul juga gagal. Jadi di benak masyarakat itu masih ada image ya, bahwa mereka itu pasangan. Jadi kalau misalkan sudah 2 periode 10 tahun, ya sudah waktunya yang lain, gantian. Memang ada beberapa kasus itu hanya ada beberapa kabupaten kota yang memang punya spesialis, seperti di Ngawi maupun di Sidoarjo. Cuman untuk daerah lain di Jawa Timur susah, apalagi di Jawa Timur masih belum ada jurisprudensinya. Pak Budi, apa yang bisa sampai simpulkan dari diskusi ini Pak Budi? Nanti kita tarik garis bersama bahwa yang perlu dan menjadi rekomendasi catatan dari podcast kali ini seperti apa? Kalau menurut saya ini tergantung bagaimana Khofifah meyakinkan kepada partai politik tentang calon cawagup yang sudah dipilihnya. Kemarin kan sudah menyatakan diri akan menggandeng Mas Emil. Nah, gimana ini meluluhkan Golkar dan Gerindra, PAN untuk ikut barisan lagi dalam koalisi, mungkin koalisi Indonesia Maju yang ditarik ke Jawa Timur. Apalagi calon lain kan belum muncul, mengingat waktunya juga pendek. Nah, ini mungkin konstelasinya juga tidak akan rumit kalau nanti Khofifah bisa meyakinkan partai-partai. Iya, yang perlu digarisbawahi memang dalam pilkada ini atau pilpres atau siapapun, vok populi vok dei, suara Tuhan, suara rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kenyataannya suara rakyat, suara Tuhan ini akan terjadi kalau sudah ada calon. Oke. Nah, sekarang ini masih dalam ranah partai politik. Ya. Pemirsa podcast Interupsi Rek Indrapura TV, jenengan nanti yang akan menyimpulkan dari diskusi ini, karena banyak hal bisa calon lebih dari 2. Menutup Interupsi Rek Indrapura TV yang diskusi kali ini menghadirkan beberapa narasumber media yang luar biasa analisanya. Banyak hal yang bisa disimpulkan di pemilu gubernur kali ini.
dan pilkada kabupaten kota kali ini harus linear, harus bersilang. Menang kabupaten kota juga menang provinsi. Itu yang penting. Satu. Yang kedua, kemungkinan calon bisa lebih dari 2 atau maksimal 2 dengan melihat konstelasi politik ini. Ketiga, potensi cerainya Bu Khofifah sama Pak Emil Dardak menjadi hal yang masih teka-teki. Apakah itu bisa terjadi atau itu tidak terjadi? Tapi kesimpulan yang lainnya, monggo pemirsa yang akan mendalami dan memahami seperti apa dan kita buktikan di November 2024 mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.